Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya? Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya kembali bagaimana cara mengisi laporan harian kinerja atau kinerja harian pada bulan Februari 2022 ini. Nah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, pada bulan Januari 2022 akan sedikit berbeda cara mengisi laporan harian kinerja ini dengan bulan Februari sampai dengan bulan Desember. Nah, di mana perbedaannya? Akan nampak perbedaannya nanti ketika kita mengisi proses dan kuantitasnya. Nah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, sebelum saya masuk ke tutorialnya, bagi Bapak Ibu Guru yang menyukai konten saya ini, mohon dukungannya untuk subscribe video saya ini, like and share juga Bapak Ibu, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan dengan video tutorial saya berikutnya. Oke, langsung saja saya ke tutorialnya. Oke, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, pertama sekali tentu Bapak Ibu Guru harus masuk ke aplikasi ini, kinerja ini. Karena saya tampil laporan harian seperti ini, supaya kita serentak, maka saya tampilkan beranda saya. Nanti kita bisa bekerja serentak. Saya tampilkan beranda. Oke, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, sudah tampil beranda saya. Kita bekerja serentak karena tampilan kita sama. Nah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, seperti biasa dalam mengisi laporan harian kinerja ini, saya juga menyediakan sebuah jurnal kegiatan. Ini fungsinya lengkap Bapak Ibu Guru. Ini juga bisa sebagai jurnal. Ini juga sebagai memudahkan kita dalam mengisi laporan harian kinerja ini. Nah, di sini ada nama saya, NIP, sekolah saya, kemudian jurusan saya, kemudian ini bulan Februari. Jadi ini jurnal bulan Februari. Kemudian di sini ada hari, tanggal, jam. Ini kegiatan hariannya dalam SKP. Kemudian apakah berbentuk proses atau tidak. Kemudian ini SKP bulanannya. Tetapi kalau ini boleh tidak Bapak Ibu isi, karena ini hanya pelengkap saja ketika saya membuat tutorial ini. Di sini Bapak Ibu ada kegiatan saya ini di bulan 1 Februari, ini kita hari raya Imlek, libur kita. Kemudian ini hari Rabu tanggal 2 Februari dan tanggal 3 Februari di hari Kamis. Jadi saya akan mencontohkan di 2 hari ini saja. Oke, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, langsung saja saya ke aplikasinya kembali. Nah, di sini saya ambil laporan harian kinerja. Kemudian saya klik laporan harian kinerja SKP. Nah, sudah tampil di sini Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya. Bapak Ibu Guru bisa saja mengisi di sini seperti ini. Di sini ambil all, ini ambil 2022. Kemudian kalau tidak tampil bulan di sini ambil Februari. Seperti ini. Langsung Bapak Ibu Guru isi di sini, di input laporan harian kinerja SKP ini bisa. Tetapi saya lebih menganjurkan ini versi saya sendiri saja berdasarkan pengalaman. Saya lebih senang mengisinya per hari atau per tanggal saja. Kemudian di akhir baru kita gabungkan semuanya mulai dari 1-2 Februari sampai dengan 28 Februari. Nah, begitu saya mengisinya. Oke, ikuti saja Bapak Ibu. Di sini saya ketikkan tanggal 2. Kemudian di sini saya cari bulan Februari. Kemudian saya cari 2022. Kemudian saya klik cari lagi di sini. Nah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, kalau sudah tampil tombol input laporan kembali, berarti ini yang tampil hanya tanggal 2 Februari saja. Jadi saya menampilkan per tanggal saja. Tanggal 3, tanggal 4, seterusnya ini tidak tampil di sini. Oke, langsung saja saya klik input laporan harian kinerja. Nah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, ini saya berada di tanggal 5, tetapi yang saya isikan sekarang awal bulan, yaitu tanggal 2 Februari. Saya klik tanggal, kemudian saya klik tanggal 2, kemudian ini belum saya isi, saya lihat kegiatan saya dulu. Saya kembali ke tabel. Ini berarti 7.30 sampai 8.30 saya membuat jadwal pelajaran jurusan. Nah, karena tugas tambahan saya sebagai ketua jurusan, maka sebuah kewenangan bagi saya untuk membuat jadwal pelajaran di jurusan. Nah, bagi Bapak Ibu menjadi wakil, menjadi kepala labor, menjadi kepala perpustakaan, kepala bengkel, menjadi wali kelas,
Nah, maka masukkanlah sesuai dengan kegiatan Bapak Ibu di sini. Kalau saya karena menjadi ketua jurusan, maka ya, tugas saya membuat jadwal pelajaran jurusan. Nah, ini saya blok. Kemudian saya klik copy, jamnya ada di sini. Kemudian setelah saya copy ini, saya blok ini, kemudian saya klik copy, kemudian saya ke aplikasi. Nah, di sini saya klik kanan, kemudian ambil tempel atau paste. Nah, ini karena kegiatan saya di bulan Februari ini adalah kegiatan yang berikutnya ini, di awal Januari sudah saya tambahkan di sini angka 1 di sini, maka sekarang ini tetap saya isikan ini proses, artinya supaya dianggap berhubungan kegiatan ini dengan kegiatan sebelumnya dan kegiatan berikutnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena di awal sudah saya isikan kuantitasnya 1, maka di sini juga harus saya isikan 0 seterusnya. Supaya nanti di realisasi tahunan saya ini menjadi ketua jurusan di sini hanya 1 SK di sini nanti. Jadi di targetnya di sini 1 SK, kemudian di realisasi tahunannya juga 1 SK. Nah, mungkin kan kalau kita bisa 1 terus bisa banyak SK kita di akhir tahun nanti. Maka cukup di sini saya targetkan 1 SK 1 tahun itu, kemudian realisasinya juga 1 SK untuk menjadi ketua jurusan, juga sama untuk menjadi wakil, menjadi kepala labor, kepala perpustakaan, menjadi wali kelas, sama saja itu. Oke, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, kembali saya ke aplikasi. Kemudian di sini satuan kuantitasnya tadi kan SK. Bapak Ibu boleh membuat nanti satuan kuantitasnya surat tugas karena ditugaskan kepala sekolah. Kemudian di akhir tahun Bapak Ibu buat laporan ini. Tapi kalau saya ambil yang simpel saja, saya ambil SK. Saya dapat SK dari kepala sekolah. Kemudian jam mulai yaitu 7.30 sampai jam 8.30. Nah, ini klasifikasi SKP bulanan saya di sini tentu menjadi ketua jurusan, ketua program keahlian. Kalau Bapak Ibu silakan saja nanti ambil menjadi wakil, menjadi kepala labor, menjadi kepala perpustakaan dan lain-lain. Oke, saya klik simpan, saya klik OK, saya klik OK. Nah, Bapak Ibu guru udah tampil di sini. Yang tampil hanya tanggal 2 saja karena saya setting hanya tanggal 2 di sini. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu, saya klik input laporan harian kinerja. Kemudian saya klik kembali tanggal 2, saya tuntaskan tanggal 2. Kemudian ini belum saya isi. Saya lihat kegiatan saya kembali. Nah, ini memberikan motivasi kepada siswa Prakairin. Nah, saya ini pembimbing Prakairin. Ini 8.30 sampai jam 9. Saya klik di sini. Kemudian saya blok. Saya klik copy. Saya kembali ke aplikasi. Kemudian di sini saya klik kanan ambil paste atau tempel. Kemudian ini juga kegiatan saya sudah saya isikan di Januari. Ini bersifat proses juga supaya dia berhubungan dengan kegiatan sebelumnya. Kemudian satuan kuantitas ini kalau saya kembali ke tahunan, supaya nanti ini membimbing siswa dalam Prakairin ini juga 1 SK saya targetkan. Kemudian realisasinya juga 1 SK. Nah, di awal Januari ini sudah saya isikan kuantitasnya 1. Berarti seterusnya harus kuantitasnya 0 di sini. Kalau 1 kita isi terus di sini, maka nanti di tahunan ini bisa banyak direalisasinya. Sementara yang saya targetkan di sini hanya 1 SK di 1 tahun ini. Maka di sini juga harus realisasinya 1 SK selama 1 tahun ini. Maka di aplikasi ini harus saya isikan 0 karena di Januari sudah pernah saya isikan 1. Oke, saya isi 0 di sini. Kemudian kuantitasnya, satuan kuantitasnya tentu Bapak Ibu boleh isikan surat tugas atau laporan di akhir nanti sebagai bukti fisik. Tetapi saya lebih senang di sini ambil yang pintas saja, yang simpel saja. Saya ambil SK ini. Kemudian di sini ini 8.30 sesuai dengan jam di sini tadi. Nah, jam di sini ini 8.30.
8.30 sampai jam 9.00. Kemudian di sini merencanakan ini saya rubah menjadi membimbing siswa prakerin ini. Saya klik ini. Kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Saya klik OK. Nah, sudah tampil kegiatan saya yang kedua Bapak Ibu di sini. Kemudian di sini juga 0 SK kuantitasnya karena nanti supaya SK-nya 1 di realisasi tahunan. Ini proses keduanya. Saya tambah Bapak Ibu, klik input laporan harian kinerja. Saya klik kembali tanggal 2. Oke, ini belum saya isi. Saya kembali ke tabel. Seperti ini. Ini kegiatan saya lagi membuat program semester. Ini program semester saya belum selesai. Ini jam 9 sampai jam 12. Saya klik ini. Kemudian saya blok. Saya klik copy. Saya kembali ke aplikasi. Kemudian saya klik kanan paste. Di sini supaya berhubungan dengan kegiatan sebelumnya, saya klik proses. Kemudian kuantitasnya ini sama ada, saya kembali ke tahunan. Nah, ini merencanakan ini dia, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya. Kegiatan membuat program semester mata pelajaran dasar desain grafis ini dia masuk ke kegiatan merencanakan seperti ini di tahunan. Kegiatan merencanakan melaksanakan evaluasi penilaian belajar, kemudian melaksanakan tindak lanjut. Masuk ke sini dia Bapak Ibu. Supaya nanti target saya ini di tahunan 1, kemudian realisasinya juga 1 LPK. LPK ini kepanjangannya laporan penilaian kinerja guru, atau sehari-hari di sekolah namanya PKG. Gak mungkin PKG kita banyak diakhirkan, harus 1. Jadi kita targetkan 1 LPK di 1 tahun ini. Kemudian realisasinya juga 1 LPK atau 1 PKG. Maka di sini harus saya isikan di sini 0. Kenapa? Di Januari sudah saya isikan 1. Di awal kegiatan, maka kegiatan seterusnya harus saya isikan 0 supaya akumulasi atau penjumlahan semuanya nanti hanya 1 kuantitas, yaitu satuan kuantitasnya di sini. Bapak Ibu boleh buat surat tugas atau laporan di sini, tapi saya lebih senang di sini membuatnya LPK. LPK ini laporan penilaian kinerja guru atau PKG. Nah, di sini jamnya saya kembali ke tabel. Jamnya 9.00 sampai jam 12. Ini jam 9.00 sampai jam 12. Kemudian di sini saya klik. Ini tetap yang nomor satu saya ambil ini. Merencanakan melaksanakan evaluasi pembelajaran ini. Saya klik ini. Kemudian saya klik simpan. Saya klik OK. Saya klik OK. Oke Bapak Ibu, guru dan rekan-rekan semuanya, udah tampil kegiatan saya yang ketiga. Ini berbeda setiap kegiatan ini. Oke. Langsung saya tambahkan kegiatan saya berikutnya. Saya klik input laporan harian kinerja. Kemudian saya klik di sini tanggal 2. Kemudian saya klik kegiatan saya berikut. Nah, kegiatan saya berikut adalah isoma atau istirahat. Jadi kegiatan yang bersifat isoma atau meeting atau rapat atau pertemuan-pertemuan itu masuk dia kepada non SKP. Jadi dia tidak masuk ke dalam kegiatan pembelajaran seperti ini. Nah, kalau kegiatan non SKP itu beda lagi nanti pengisiannya. Jadi kita masukkan saja kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan guru atau kegiatan tambahan guru. Oke, ini kegiatan ini saya lampaui saja dulu. Saya masuk ke jam 12.45. Saya klik ini, saya blok. Saya klik copy, saya ke aplikasi, saya klik kanan, ambil paste. Nah, kegiatan mengajar ini tentu di tahunan masuk ke sini juga dia. Kan merencanakan itu membuat RPP perangkat, melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi sama dia melaksanakan pembelajaran. Jadi target saya adalah 1 LPK di 1 tahun ini, maka realisasinya juga 1 LPK. Nah, di Januari sudah saya isikan 1 di kuantitas ini. Sudah isikan 1 di sini, maka selanjutnya saya isikan 0. Sama dengan yang ini tadi. Nah, ini saya isikan 0 di sini.
Kemudian satuan kuantitasnya tentu tetap LPK, konsisten dengan tadi. LPK. Nah, di sini jamnya jam berapa tadi? 12.45 sampai jam 14.45. Oke, kemudian di sini kualifikasi SKP bulanannya ini saya klik di sini, saya ambil nomor 1, merencanakan melaksanakan pembelajaran. Saya klik simpan, saya klik OK. Saya klik OK. Nah, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, selesai kegiatan saya di tanggal 2. Nah, kalau saya lihat tabel kembali di sini, ada yang tertinggal kegiatan saya di sini. Ini kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan tupoksi guru. Nah, ini dia jatuhnya masuk ke dalam non SKP. Jadi kalau non SKP nanti Bapak Ibu masuknya di sini. Di sini, kemudian ambil non SKP di sini yang nomor 3, poin nomor 3 ini. Nah, jadi di video saya sebelumnya ini sudah saya contohkan ini. Nanti mengisinya sama dengan ini Bapak Ibu masukkan tanggal jamnya nanti. Oke, saya kembali ke aplikasi. Nah, di sini Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, ini adalah kegiatan saya selama tanggal 2. Bagaimana dengan kegiatan saya tanggal 3? Saya ketikkan saja tanggal 3 di sini. Saya ketikkan tanggal 3 di sini. Nah, kemudian boleh kalau tidak tampil Februari, klik lagi di sini, ambil Februari. Kemudian klik di sini lagi, ambil 2022, kemudian klik cari. Nah, kosong lagi Bapak Ibu. Kenapa kosong di sini? Saya hanya menganjurkan mengisi di tanggal 3 saja. Ini halaman tanggal 3. Nanti baru kita satukan semuanya Bapak Ibu. Kemudian saya klik input laporan harian kinerja. Nah, di sini saya klik. Nah, saya masuk ke tanggal 3 lagi. Nah, belum saya isi di sini, saya lihat kegiatan saya di tanggal 3. Ini tanggal 3. Yang pertama kegiatan saya menyiapkan soal ujian UKK. Nah, ini ujian praktek akhir Bapak Ibu. Saya ini tanggal jam 7.30 sampai 8.30. Saya blok ini. Saya klik copy. Kemudian di sini saya kembali ke aplikasi. Saya klik kanan ambil paste. Ini supaya bergabung dengan kegiatan saya sebagai kegiatan tambahan. Apakah itu wakil, apakah itu kepala labor, kepala perpustakaan, wali kelas. Nah, saya klik proses. Kemudian satuan kuantitasnya di sini tetap 0 seperti tadi Bapak Ibu, supaya dia 1 LPK, dia realisasinya di ini targetnya 1 LPK, 1 SK maksud saya. Ini juga realisasinya 1 SK. Nah, karena di Januari sudah saya isikan 1, maka di Februari dan sampai Desember ini harus diisikan 0. Kemudian satuan kuantitasnya boleh di sini Bapak Ibu isikan surat tugas atau laporan di akhir tahun nanti sebagai bukti fisik. Tapi saya lebih senang di sini ambilnya SK saja. Karena saya dapat SK dari kepala sekolah. Nah, kemudian jamnya 7.30 sampai jam berapa tadi? Sampai 8.30. 8.30. Kemudian klasifikasi SKP bulannya tentu menjadi ketua program keahlian atau ketua jurusan. Kalau wakil buat wakil, kalau kepala labor buat kepala labor. Kemudian saya klik simpan, saya klik OK. Saya klik OK. Nah, Bapak Ibu, yang tampil hanya tanggal 3 saja di sini. Karena saya setting hanya tanggal 3. Di akhir nanti baru kita gabungkan. Ini sudah tampil kegiatan saya di sini. Saya tambahkan, saya klik input laporan harian kinerja. Saya klik di sini lagi tanggal 3. Kemudian ini belum saya isi, saya kembali ke kegiatan saya di tabel. Nah, yang kedua, kegiatan saya ini 8.30 sampai 10. Saya blok ini. Yaitu memberikan motivasi dan arahan kepada siswa prakerin melalui WA group. Saya klik copy. Kemudian saya ke aplikasi, saya klik kanan, ambil tempel atau paste. Supaya dia bergabung dengan kegiatan sebelumnya, saya klik proses. Nah, ini kuantitasnya selanjutnya tetap 0. Kemudian satuan kuantitasnya Bapak Ibu boleh buat laporan atau surat tugas, tapi saya lebih senang SK saja. Ini SK. Kemudian di sini jam mulainya.
8.30 10.10 8.30 sampai jam 10:10. Kemudian klasifikasi SKP bulanannya saya ambil ini membimbing siswa prakerin. Saya klik ini, kemudian klik simpan, klik OK, klik OK. Nah, sudah bertambah kegiatan saya yang kedua. Di sini saya tambahkan lanjut berikut input laporan harian kinerja. Saya klik di sini tanggal 3 kembali. Kemudian ini belum saya isi. Saya kembali ke tabel. Ini kegiatan saya istirahat. Ini Anda masukkan saja nanti ke non SKP. Ya, di sini. Di sini ambil non SKP nanti. Saya kembali ke tabel. Ini kegiatan saya yang berikut. Ini yaitu menyiapkan materi mata pelajaran A. Ternyata menyiapkan materi mata pelajaran dia juga masuk ke dalam merencanakan melaksanakan pembelajaran. Ya, termasuk menyiapkan materi UH, kemudian memeriksa ujian, memeriksa UH, dia masuk ke sini. Oke, saya blok saja ini. Jamnya 10.40 sampai jam 12.00. Saya copy. Saya kena ambil paste supaya dia bergabung dengan kegiatan sebelumnya. Saya klik proses. Kemudian ini tetap 0. Karena di Januari sudah saya isikan di satu kegiatan. Satuan kuantitasnya saya konsisten, saya ambil LPK. Kemudian jam mulai. Jam mulainya 10.40. 10.40 sampai jam 12.00. Ini klasifikasi SKP bulanannya. Saya ambil yang nomor 1. Kemudian saya klik simpan, saya klik OK. Saya klik OK. Nah, udah bertambah yang ketiga. Saya masukkan berikut Bapak Ibu. Input laporan harian kerja. Saya klik tanggal 3. Ini belum saya isi. Saya kembali ke tabel kegiatan. Kegiatan saya berikutnya adalah ISOMA, istirahat, sholat, makan. Nah, ini juga masuk nanti ke dalam non SKP. Kemudian saya ambil aja kegiatan saya berikutnya di sini. Itu mengajar. Itu 12.45, 11 sampai 14.45. Saya klik ini, saya copy. Saya blok tadi, saya copy. Kemudian saya kembali ke aplikasi. Saya klik kanan, saya ambil paste atau tempel. Kemudian supaya bergabung dengan kegiatan sebelumnya, saya klik proses. Nah, di sini tetap saya isikan 0. Nah, karena di Januari sudah selesai. Kemudian satuan kuantitasnya tetap di sini kalau merencanakan atau mengajar LPK. Kemudian di sini berapa tadi? 12.45 sampai jam 14.45. Kemudian di sini saya ambil merencanakan. Kemudian saya klik simpan, saya klik OK, saya klik OK. Nah, sudah bertambah Bapak Ibu. Nah, saya kembali ke tabel. Kegiatan yang bersifat istirahat ISOMA tadi di sini Bapak Ibu. Kalau saya contohkan juga boleh. Ini saya contohkan satu. Ini juga Bapak blok juga nanti. Kemudian jamnya ini juga. Kemudian Bapak Ibu kemasukan nanti klik laporan harian gereja. Kemudian ambil yang ketiga ini. Laporan harian non SKP. Ya, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, di video saya sebelumnya sudah ada ini. Kemudian Bapak Ibu, ini yang tampil tadi saya setting tanggal 2 saja dan tanggal 3 saja. Nah, kemudian bagaimana cara menyatukan Bapak Ibu? Ini kan saya contohkan kan 2 tanggal 2 dan tanggal 3 saja. Tanggal berikutnya sampai Desember sama. Jadi supaya bergabung dia semuanya Bapak Ibu, gabungkan kembali setelah Bapak Ibu mengisi. Klik di sini, buang tanggalnya ini, backpage. Kemudian klik Februari. Kemudian klik lagi 2022, kemudian klik cari. Nah, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, ini sudah tampil semuanya.
Tadi yang saya tampilkan tanggal 2 saja semuanya. Kemudian tanggal 3 saja semuanya. Sekarang udah bergabung semuanya Bapak Ibu. Nah, ini karena saya contohkan hanya 3 tanggal saja, tanggal 2 dan tanggal 3 saja. Caranya sama sampai 28 Februari atau sampai akhir bulan. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengikuti saya, tampilkan saja per tanggal. Tadi tanggal 2 saja, tanggal 3 saja, tanggal 4 saja, tanggal 5 saja, supaya Bapak Ibu tidak ragu di sini. Tapi kalau Bapak Ibu tampilkan saja di sini, isi semuanya di sini juga bisa, tetapi akan tampil dari awal sampai ini semuanya. Ragu kita. Jadi kalau kita tampilkan per tanggal di sini, kita bisa mengisi per tanggal saja. Nah, di akhir baru kita gabungkan seperti ini di sini. Tanggal 2 sampai tanggal 28 akan bergabung di sini semuanya. Ini karena saya contohkan 2 tanggal saja, 2 dan 3 saja, maka yang tampil hanya 2 tanggal saja. Oke Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, ini memang belum sempurna. Masih membutuhkan kita sama-sama mencari sumber yang akurat, tetapi setidaknya ini bisa menjadi acuan atau pembanding bagi Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya ketika mengisi laporan harian kerja di bulan Februari ini di sekolahnya masing-masing. Oke Bapak Ibu guru dan rekan semuanya, demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.